Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila malam hari ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kemampuan, kemauan untuk bersama-sama hadir di masjid yang mubarak ini dalam rangka menyambut seruan Allah sholat isya, sholat tarawih, ta'lim berjamaah. Tadi kita buka berjamaah, kita siam berjamaah, qiyamul lail berjamaah, doa berjamaah. Semoga ini semua menjadi penyebab kita semua dimasukkan surga berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sampai di bulan suci Ramadan ini merupakan nikmat yang sangat istimewa, sangat agung, sehingga jangankan kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri saja amat sangat mendambakan untuk sampai di bulan suci Ramadan. Kita faham bersama bagaimana doa Rasulullah kalau sudah masuk bulan Rajab, beliau selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Luar biasa bulan Ramadan ini. Sampai Rasulullah SAW saja sangat mengkhawatirkan kalau tidak sampai di bulan suci Ramadan. Berarti Ramadan memang istimewa. Begitu istimewanya sampai baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, lau arafat ummati ma fi Ramadana latamannat annas sanata Ramadana. Andai umatku mengerti rahasia bulan suci Ramadan, pasti akan berharap bahwa seluruh tahun itu menjadi bulan suci Ramadan semuanya. Padahal kita yakin ya, di antara kita semua ini tidak ada yang berharap ya. Ada ndak yang berharap supaya Ramadan ini menjadi satu tahun semua Ramadan? Saya tidak yakin satu masjid ini ada yang berharap satu orang saja, nggak ada, nggak yakin saya. Bahkan se-Indonesia, perlu se-dunia, saya yakin nggak ada. Itu berarti ya kita memang nggak akan pernah ngerti betul keistimewaan Ramadan itu. Kita yang dibocori Rasulullah ya sedikit-sedikit, yang tahu persis bagaimana istimewanya Ramadan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita harus terus mencari dan mencari terus supaya benar-benar kita merasakan nikmatnya hadirnya bulan suci Ramadan itu, sehingga awal bulan suci Ramadan itu kita senang berbahagia. Kemudian ditinggal Ramadan kita nangis bercucuran. Adakah di antara kita yang begitu? Ada, tapi nggak banyak. Yang banyak yang sebaliknya. Datang Ramadan pusing, besok gak sarapan. Ditinggal Ramadan hore, senang, besok lebaran. Itu yang ada.
karena itu hanyalah bahasa iman, nggak bisa dibuat-buat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di antara rahasia didikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya bisa seperti itu, salah satunya adalah di asrul awakhir min Ramadan diajak, dicontohi, disuruh untuk iktikaf 10 akhir di bulan suci Ramadan. Rasulullah itu selalu di malam 21 asar berangkat ke masjid, tidak keluar nanti kecuali pagi hari mau sholat id. Nah itu itikaf yang sebenarnya itu seperti itu. Dan itu benar-benar dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta qabadahu Allah taala. Dulu Nabi SAW selalu iktikaf di 10 akhir Ramadan sampai Allah memanggilnya, sampai wafat, sampai meninggal dunia. Berarti sunnah muakkadah. Ini memang satu ajaran yang dicontohkan, yang disuruh oleh Rasulullah dan ditiru oleh istri-istrinya, oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Namun di sebagian tempat harus dicontohi, dibiasakan. Di antara tempat yang masih belum membudaya ini adalah Indonesia, termasuk di Rungkut Harapan. Alhamdulillah sudah berlangsung lama, sudah iktikaf, tapi iktikaf tidak sebagaimana dicontohi oleh Rasulullah 10 akhir ini ngebleng. Tapi wis bersyukur sudah meningkat. Jam 12 sudah masuk masjid, kemudian sampai sahur bersama. Alhamdulillah kita syukuri. Memang semuanya perlu berproses. Baik ilmu, iman, kesadaran maupun tekad. Karena semua yang tidak ditekadkan ya memang berat. Walaupun cuma jam 12 sampai sahur yang tidak ditekadkan ya berat. Tapi itu sudah kita syukuri bersama karena sudah ada peningkatan. Di sebagian tempat yang lain sudah terbiasa. Sebagai pengalaman saya di Mesir itu malah bukan 10 hari, 30 hari. Masuk Ramadan masjid-masjid buka tempat iktikaf. Di sana memang di profesional itu. Saya mau iktikaf, silahkan daftar, kemudian dijamin buka dan sahurnya. Kalau yang masih kuliah, ya berangkat dari masjid nanti pulangnya ke masjid, bukan ke rumah. Terasa betul nikmatnya Islam. Kalau di masjid di Mesir itu banyak diisi oleh para mahasiswa, mulai Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Amerika, Rusia, Afrika, Timur Tengah, kumpul jadi satu. Yang pendek, yang tinggi, yang pesek, yang mancung, yang kuning, yang hitam, yang putih, menyatu. Bukan sanak, bukan kadang, nggak kenal, bukan satu bangsa, langsung akrab. Itulah indahnya Islam, sangat terasa, langsung akrab. Sementara Amerika aja sampai sekarang berjuta-juta dolar dikeluarkan untuk menyatukan kulit putih, kulit hitam, tidak bisa sampai sekarang. Tapi Islam, sudah tahu sama-sama Muslim, langsung akrab. Itulah betapa keindahan Islam. Di sana sudah membudaya dan alhamdulillah saya mendapat barokahnya. Kenapa saya kok bisa bertahan? Ini mungkin sudah ada 8 tahun ini ya di sini. Karena ketika saya pulang dari Mesir 3 tahun kurang lebih, itu terasa puasa saya kok kayak hambar gitu. Padahal kalau di Mesir dulu memang benar-benar nggak dibuat-buat, ditinggal Ramadan itu kita nangis betul-betul kayak ditinggal kekasih. Ketika di Indonesia kok saya nggak bisa nangis, malah seneng hati saya, besok hari raya. Kayak ada yang kurang ini, apa ya masalahnya?
tak renung ternyata kayaknya iktikaf ini. Maka setelah itu langsung pamitan dengan istri, nunggu teman nggak jadi ini, berangkat gitu aja. Di sini belum ada yang ngasih sahur, itu masak sendiri dengan Pak Iskandar itu waktu itu ya. Kemudian setelah itu langsung para jamaah ibu-ibu sudah ngasih sahur sampai sekarang turah-turah. Alhamdulillah, luar biasa itu. Itulah kalau niat baik nanti akan diberkahi oleh Allah. Dan alhamdulillah sudah bertahan kurang lebih 7-8 tahun ini kita juga ngadakan Qiyamul Lail seperti ini. Itu salah satu dari keberkahannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, setelah itu langsung ke sini dan terus saya merasakan kembali lagi rasa seperti itu, terasa dalam dekapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka para ulama memberikan manfaat dan hikmah penjelasan tentang iktikaf tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah jam'ul qulubi ilallah bil khalwah, adalah menyatukan hati-hati nurani kita kepada Allah dengan bil khalwat. Khalwat itu berduaan dengan Allah. Seakan kita kalau di masjid itu sudah kembali kepada Sang Pencipta kita, seakan-akan dipanggil oleh Allah, hai hamba-hambaku, sudah lama kamu jauh dari aku, 11 bulan kamu menjauh dariku, sibuk dengan atribut dunia, jangan terlalu jauh, kembalilah kepadaku hambaku. Diajak ke Baitullah, diajak ke Allah untuk berduaan, untuk mengeluh, mengadu tentang nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul, masjid itu Baitullah, tempat yang terbaik yang ada di dunia ini. Nah, Ramadan ini kita diajak untuk itu, berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, berduaan dengan Allah. Yang kedua adalah tarbiyatun nafsi, adalah mendidik jiwa kita ma'asyam wa dzikri wa tafkir, disertai puasa, zikir dan berfikir fi azomatillah, tentang keagungan Allah, wa yaumil kiamati, tentang hari kiamat, tolaban li afwihi, dengan memohon ampunan Allah, wa rahmatihi, rahmatnya Allah, wa maghfiratihi, dan maghfirahnya Allah. Itulah diantara rahasianya. Tempat terbaik ya masjid, untuk mendidik jiwa kita yang terbaik ya di masjid. Kita dengan puasa sudah bagus, dengan zikir, dengan bertafakur tentang keagungan Allah, tentang nasib kita nanti di hari kiamat. Masjid apalagi di samping itu di bulan Ramadan sangat mendukung. Karena itu didorong, diajak oleh Rasulullah untuk iktikaf, sembari kita itu didorong untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Kalau tidak bisa 10 akhir, ya di hari ganjil 21, 23, 25, 27, 29, atau malam hari raya masih dianjurkan. Kalau nggak mampu juga, ya di 27 saja, itu diupayakan beleng di masjid. Nah, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita masih ada waktu di bulan suci Ramadan. Mari kita mencoba ya, lek bisa walaupun cuma sehari semalam ngebleng di masjid, coba lupakan dunia. Kalau dirasa enak nanti diteruskan. Ramadan mendatang ditambah. Lek dirasa ndak enak ya udah nggak usah diteruskan. Yang ketiga, yang terakhir adalah yuhabbibul muslim al masjid. Dengan kita iktikaf itu didorong seorang muslim itu untuk cinta masjid. Wa ta'alluqahu ilaihi, dan didorong untuk selalu rindu masjid, cinta masjid. Liyana la dhillallah yauma la dhilla illa dhilluh, di hari di mana nanti itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, yaitu di padang mahsyar.
Di mana kata Rasulullah nanti ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang sebatas kuping, leher, ada sebatas perut, kaki, dan ada yang tidak merasakan panas, yaitu orang yang hatinya selalu cinta masjid, merindukan masjid. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Padahal di Surabaya sini saja, coba mati lampu, waduh sudah sulit kita, sudah masalah sekali. Nggak ada AC, nggak ada kipas angin, bingung kita, sudah panas segala-galanya, gak kuat kita. Nah ini di Padang Masar kayak gitu sampai tenggelam dengan keringatnya. Alangkah nikmatnya nanti kalau kita di saat orang-orang seperti itu kita santai, kipas-kipas, tenang, karena dapat naungan Allah. Dan ini janji dari Rasulullah SAW. Bukankah ini janji yang luar biasa dan patut untuk kita renungkan bersama dan kita ikuti bersama. Wali ziyadati hubbina lillah wa qur'anina wa nabiyyina Muhammadin SAW. Juga untuk menambah kecintaan kita pada Allah, pada Quran, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ata'asi bi qudwatina, disertai kita mengikuti teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Bazzar, Rasulullah bersabda, "Al masjidu baitu kulli taqiyyin." Masjid itu adalah rumah bagi semua orang yang bertakwa. Wa takaffalallahu liman kana al masjidu baitahu birruhi warahmah. Dan Allah menjamin bagi orang yang masjid itu dijadikan rumahnya dengan ruh dan rahmat. Wal jawazi ala sirat, dan dijamin oleh Allah untuk bisa melewati sirat. Sirat itu adalah jembatan yang menghubungkan ke surga, di bawahnya neraka. Yang sering disebut orang Jawa adalah titian rambut dibelah 7. Begitu sulitnya, yang lebih tajam dari 7 cemukur, sulit dilewati. Orang kafir langsung beleng neraka selamanya, beleng. Kita muslim sholat ke surga, tapi kalau masih ada dosa pasti nyangkut di neraka. Ada yang berjalan dengan ngesot, ngelodo, ada yang berjalan dengan jalan jongkok, jalan biasa, jatuh. Ada yang kayak naik mobil, naik pesawat, naik kereta, ada yang kayak kilat. Nah itu bergantung amalnya. Dan ini merupakan jalan yang bocoran ini dari Rasulullah. Yang harus kita perjuangkan adalah kita jadikan masjid itu sebagai rumah kita, supaya dijamin oleh Allah mampu melewati sirat ila ridwanillah, menuju ridhonya Allah, ilal jannah, menuju surga. Inilah para jamaah sekalian rahasia kenapa Rasulullah mencontohkan, mendorong dan juga menganjurkan umatnya untuk iktikaf di 10 akhir Ramadan. Nah, itu kita tidak boleh bosan-bosan untuk mengajak saudara-saudara kita semuanya, jamaah kita semuanya, supaya mendapatkan dari hikmah dan manfaat-manfaat iktikaf 10 akhir Ramadan tersebut. Masih ada waktu para jamaah sekalian, barangkali ada yang ingin mencoba melupakan segala atribut dunia sesaat, coba aja 1 hari saja, nggak banyak-banyak, lupakan semua dunia dan konsentrasi kepada Allah. Kalau dirasa nikmat, silahkan diteruskan. Kalau enggak, ya mungkin bisa dicoba lagi, ditambah lagi, begitu seterusnya. Bapak Ibu wal jamaah sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini menambah ilmu, iman, semangat bagi kita untuk meraih ridhonya Allah, untuk mendapatkan manfaat bulan suci Ramadan, untuk mendapatkan hikmah i'tikaf, dan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan.
Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.